Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Dalam hati para kaisar telah terbentuk kesepakatan diam-diam tentang nilai buah 1000 mimpi. Umumnya mereka percaya menukar 20 hingga 30% mayat dengan garis keturunan primordial tertinggi sudah merupakan harga yang pantas. Namun kini Kaisar Fu atau Difu mengusulkan sesuatu yang mengguncang semua orang, yaitu 50% penuh. Dian mengerutkan kening, menatap Difu tajam. Bahkan jika itu berasal dari beberapa mayat berbeda, bukankah itu terlalu berlebihan? Para kaisar lain hanya diam, pandangan mereka tertuju pada Difu. Difu tersenyum tipis. Itu terlalu banyak, katanya datar. Menurutku tidak sama sekali. Di Yuan ikut angkat bicara, nada suaranya sinis. Menurutku itu berlebihan. Difu, apa kau sengaja memberikan harta suku ini kepada si jubah hitam itu? Jangan-jangan kau mengenalnya. Wajah Difu langsung berubah dingin. Kaisar Xuan mengetuk meja batu di depannya. Suaranya berat dan penuh wibawa. Di Yuan, ini musyawarah para kaisar, bukan tempat menuduh sesukamu. Difu hanya mengajukan saran, bukan memutuskan hasilnya. Di Ciufeng juga ikut berbicara, nadanya lembut namun tegas. Itu benar, keputusan akhir akan diambil bersama, jangan buat masalah. Di Yuan mendengus. Aku hanya ingin tahu alasan dari Difu. Difu menatap Di Yuan lama, senyum dingin di bibirnya. Di Yuan, dari 13 kaisar, kaulah yang paling merepotkan klan kekaisaran. Kau yang paling tak pantas bicara soal ini. Wajah Di Yuan memerah, marah bukan main. Difu, apakah kau terus menargetkan diriku? Hari ini justru kau yang mengincarku, balas Difu tajam. Aku kaisar yang sedang berkuasa. Haruskah aku diam melihat ulahmu? Atau mau kita bahas pelanggaranmu hari ini? Suasana ruang musyawarah memanas. Di Yuan menarik napas berat, lalu menahan diri. Baiklah, lupakan itu. Aku hanya ingin tahu mengapa kau mau menukar 50% material mayat dengan satu buah 1000 mimpi. Difu menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Mari kita bicara inti masalahnya. Apakah kalian benar-benar ingin mendapatkan buah 1000 mimpi ini, atau hanya berpura-pura menawar demi formalitas? Para kaisar saling berpandangan, terkejut oleh ketegasan nada Difu. Kalau kita cuma menawar 30%, apa menurut kalian kita bisa mendapatkannya? Negara kuno Guntur memiliki lebih banyak material mayat dibanding kita. Mereka pasti berani menawar 40%, dan 3 klan alien, mereka bahkan bisa menawar lebih tinggi. 3 klan alien tak punya banyak bahan mayat selain di Yuan. Tapi mereka akan menukar dengan hal lain, seperti sisa-sisa kehidupan primordial tingkat rendah. Apapun caranya, tawaran mereka akan lebih tinggi dari kita. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Dengan 30%, peluang kita hampir nihil, kata Difu pelan namun tegas. Jika benar-benar ingin buat 1000 mimpi ini untuk para leluhur, setidaknya 40%. Hanya itu cara kita bisa bersaing. Beberapa kaisar mulai saling berbisik. 40% saja belum tentu cukup, lanjut Difu. 3 klan alien kemungkinan besar juga akan menawarkan di kisaran itu. Tapi dengan 50%, peluang menang meningkat tajam. Dengan harga semahal itu, Di Yuan mencibir. Kau masih bersikeras mengejarnya. Difu menatap semua kaisar satu persatu, lalu berkata perlahan,
Tanah asal sudah memasuki tahap akhirnya. Ucapan itu membuat seluruh ruangan terdiam, bahkan napas mereka seolah tertahan. Seiring waktu, harta terbaik yang lahir dari domain mimpi akan semakin langka. Lanjut Divu, sebelum tanah asal berakhir, kita semua akan meninggalkannya. Bagi para leluhur, mungkin buah 1000 mimpi tak lagi berguna, tapi bagi kita, nilainya tak ternilai. Beberapa kaisar menatapnya dengan mata berkilat. Apakah harta itu akan menjadi milik kita sendiri? Tanya Dikong perlahan. Divu mengangguk tipis. Aku akan meminta izin pada leluhur untuk membeli buah 1000 mimpi itu, dan aku akan menanggung biayanya sendiri. Kaisar Diming yang sejak tadi diam mengangkat kepala. Kalau begitu, aku juga akan ikut. Suara gumaman mulai terdengar di antara para kaisar. Mereka tahu peluang seperti ini sangat langka. Setelah meninggalkan tanah asal, mereka mungkin tak akan pernah lagi mendapatkan harta seperti buah 1000 mimpi. Baiklah, kata Divu, jika tak ada yang keberatan, aku tawarkan 50% material mayat, dan aku yang akan menanggungnya. Disetujui, kata Diming singkat. Kaisar Xuan menatapnya lama, lalu mengangguk. Yang lain pun terdiam, tak satu pun menolak. Keputusan pun diambil, buah 1000 mimpi akan dibeli, dan Divu sendiri yang akan menanggung harganya. Malam itu, di dalam istana batu berlapis api, Kaisar Yan, Divu, dan Dixie berkumpul. Saudaraku, tanya Divu ragu, apakah kau benar-benar akan mengamati perdagangan itu sendiri? Kaisar Yan menatap jauh ke arah langit malam. Tentu kau tahu, akulah kaisar pertama di klan kekaisaran, dan Divu adalah yang kedua. Kami berdua tumbuh dari garis keturunan primordial yang sama. Hubungan kami dulu sangat dekat. Divu dan Dixie saling pandang, mengangguk pelan. Aku yang paling mengenal Divu, lanjut Kaisar Yan. Di balik sikap lembutnya, dia sangat keras kepala. Sekali dia memutuskan sesuatu, bahkan aku tak bisa mengubahnya. Dixie menatap suaminya lalu berbisik, kalau begitu jangan bermusuhan dengannya, kau tak akan bisa menang. Kaisar Yan tertawa kecil. Aku tahu, tak ada yang bisa meremehkannya. Divu mencapai bentuk kehidupan alam tertinggi hanya lewat formasi tanpa bantuan benda eksternal, sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun di tanah asal. Dia berhenti sejenak, pandangannya tajam. Namun aku merasa kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dia tampak terlalu tertarik pada buah 1000 mimpi itu. Terlalu bersemangat, itu bukan sifatnya. Divu mengerutkan alis. Apakah kau pikir ada hubungannya dengan si jubah hitam itu? Kaisar Yan mengangguk pelan. Mungkin aku sudah mengamatinya. Tubuh fisiknya setara dengan bentuk kehidupan alam tertinggi. Kehendak spiritualnya bahkan melampaui Raja Dewa. Untuk seorang pengembara mandiri seperti dia, itu menakutkan. Jadi, apakah kau curiga? Divu tahu siapa dia sebenarnya? Tanya Dixie. Kaisar Yan tersenyum samar. Kalau ada satu orang di negara kuno yang bisa menebak identitas jubah hitam, itu hanya Divu. Di sisi lain, Lo Feng si jubah hitam menerima pesan balasan dari dua negara kuno. Negara kuno Guntur menawarkan 30% material mayat. Negara kuno Angin Api tawaran luar biasa 50%. Setelah mempertimbangkan, ia menjawab, baik, aku setuju. Pertukaran akan dilakukan sesuai waktu dan tempat yang ditentukan. Kota yang berdiri di atas gunung tinggi, diselimuti kabut putih dan salju abadi. Hari itu, seluruh puncak gunung disegel, tak satu pun penggarap diizinkan mendekat. Suara berdesing memecah udara dingin. Sosok berjubah hitam bertopeng emas muncul di langit. Itu Lo Feng. Tubuh fisiknya kini berada pada kondisi puncak. Energi ilahinya mengalir bagaikan samudra tanpa dasar. Di tangannya, menara bintang bergetar pelan, menandakan kewaspadaan tertinggi. Dalam sekejap, ia melangkah dan berdiri di puncak gunung. Di sana telah menunggu dua sosok. Keduanya menatap Lo Feng.
Dia sudah datang, kata Difu perlahan. Apakah ini benar-benar kekuatan asli Lohe? Difu bergumam, tapi matanya memancarkan keterkejutan. Di hadapannya berdiri Lofeng, berjubah hitam dan berwajah keemasan. Auranya berat dan misterius, seolah setiap helai rambutnya menekan kehampaan di sekitarnya. Sebagai ahli peramal langit terkuat di tanah asal, tubuh Difu yang terdiri dari formasi hidup segera beresonansi. Ia dapat merasakan gelombang halus di ruang dan hasilnya membuatnya membeku sejenak. Kekuatan hidupnya luar biasa, pikirnya dalam hati. Bahkan aku dan Dian pun tertinggal jauh. Di antara 12 kaisar, mungkin hanya Kaisar Ming yang mampu menandinginya. Tubuh fisik dan jiwa Lofeng bergetar harmonis, menekan void di sekitarnya. Dian yang berdiri di sisi lain memperhatikan tatapan sahabatnya. Kau sepertinya tak mengenal sosok berjubah hitam itu, tanya Dian perlahan. Tidak, jawab Difu pendek. Matanya tak lepas dari Lofeng. Namun aku tahu dia bukan sosok biasa. Lofeng melangkah maju dengan senyum ringan. Suatu kehormatan bertemu dua kaisar besar, yang satu penguasa negara kuno angin api, dan yang lain sang kaisar yang pernah berdiri di puncak dunia. Dian membalas dengan senyum menawan. Kami juga baru pertama kali melihatmu, saudara berjubah hitam. Pertemuan yang menarik, timpal Difu. Nada suaranya tenang tapi penuh tekanan halus. Suasana terasa damai, tapi di balik ketenangan itu, kekuatan mengalir seperti arus petir di udara. Lofeng langsung ke inti pembicaraan. Aku membawa buah 1000 mimpi. Apakah material biologis garis keturunan primordial alam tertinggi sudah siap? Sudah, jawab Difu. Aku menukarnya dengan 50% material mayat, meski para kaisar lain hanya menyetujui 20 hingga 30%. Lofeng tersenyum samar. 3 klan asing menawarkan 40%. Kau mengambil keputusan yang bijak. Dengan lambaian tangan, Difu memunculkan kantong spasial hitam. Mulutnya terbuka dan menampilkan tumpukan material mayat yang memancarkan cahaya lembut. Sementara itu, Lofeng membalikkan tangannya dengan mengeluarkan kotak harta karun, menampakkan buah 1000 mimpi yang memancarkan kilau pelangi samar. Keduanya menatap satu sama lain sejenak, kemudian memeriksa harta lawan masing-masing. Tak ada kecurangan, tak ada jebakan. 50% material sempurna, ucap Lofeng datar. Dan itu memang buah 1000 mimpi sejati, balas Difu. Kalau begitu, mari berdagang. Harta mereka meluncur di udara, berpapasan dalam garis cahaya lembut, lalu mendarat di tangan pemilik baru masing-masing. Negara kuno kami selalu tertarik dengan 4 harta agung, kata Difu sambil menyimpan buah itu hati-hati. Aku hanya menjual kepada penawar tertinggi, jawab Lofeng santai. Kalau begitu aku pamit. Namun sebelum ia pergi, Dian menatapnya dengan mata tajam. Saudara berjubah hitam, boleh aku bertanya, mengapa kau menghabisi 3 penguasa kota dari kerajaan Si? Lofeng berhenti sejenak, menoleh dengan senyum tipis. Ingin menghabisi, apakah perlu alasan? Ia melangkah dan dalam sekejap lenyap dalam kilatan cahaya hitam. Orang itu sungguh berani, gumam Dian. Semakin kuat seseorang, semakin besar pula gengsinya, jawab Difu sambil berbalik. Ayo kita kembali. Keduanya pun meninggalkan tempat itu, sementara aura kuat perlahan menghilang dari udara. Beberapa waktu kemudian, di ruang sunyi Menara Bintang, Lofeng berdiri di tengah tumpukan raksasa, mayat 3 makhluk garis keturunan primordial alam tertinggi. Tubuh-tubuh itu begitu besar hingga tampak seperti pegunungan yang membelah ruang. Makhluk-makhluk ini benar-benar menakjubkan, gumamnya. Tubuh mereka mencerminkan berbagai bentuk kehidupan. Bayangan samar 3 makhluk purba muncul di udara. Itu seekor makhluk bertanduk 8, seekor ular raksasa, dan seekor binatang berbulu lebat. Sisa kehendak darah mereka bergetar, menatap Lofeng dari balik waktu. Namun
namun ia tetap tenang. Ia terdiam sejenak lalu tersenyum. Ah, benar, Murusa. Dengan satu gerakan, ia mengambil sebagian kecil material, sekitar 1% dan memanggil Murusa. Dalam cahaya berkilau, Murusa muncul. Saat melihat tumpukan material yang menjulang, matanya membulat. Tuan, ini semua apakah untuk saya? Tanyanya dengan nada tak percaya. Lo Feng mengangguk. Gunakan dengan bijak. Jika 70% saja cukup membuatmu menembus alam tertinggi, sisanya kembalikan padaku. Mata Murusa berkilat antusias. Saya berjanji Tuan, dengan bahan ini saya pasti mencapai alam tertinggi dan akan membantu Anda di medan perang semesta. Lo Feng tersenyum kecil. Baiklah, pergilah dan buktikan dirimu. Dalam sekejap mata, 50 tahun telah berlalu sejak Murusa menutup diri. Transformasi Murusa kali ini benar-benar memakan waktu lama, gumam Lo Feng yang duduk santai di pavilion batu di halaman kediaman penguasa kota. Ia menatap salju yang turun perlahan, sementara pikirannya menembus jarak menuju menara bintang, tempat Murusa berdiam. Dia telah melahap 2/3 dari bahan mayat yang kuberikan, sisanya masih utuh. Aura samar Murusa terasa semakin pekat, seperti gunung api yang siap meletus. Lo Feng tersenyum tipis. Kekuatan auranya sudah melampaui Kaisar Guisu dan Raja Dewa Wuxin. Begitu transformasinya selesai, dia akan mencapai alam tertinggi. Ia memandang langit putih di atas. Jika itu terjadi, tak ada lagi yang perlu kutakuti. Selama ini, setiap tindakannya selalu harus disembunyikan dari pengawasan dua negara kuno yang sanggup melacak apapun lewat waktu, ruang, bahkan kausalitas. Tapi, jika Murusa menguasai Dao Agung sepenuhnya, ucap Lo Feng lirih, dia akan terbebas dari semua itu, bahkan jejaknya pun tak akan bisa ditemukan. Lo Feng terkekeh kecil. Di tanah asal, serangan kehendak memang menakutkan, tapi di luar sini, bertemu leluhur dan klan alien, kekuatan itu tak akan banyak berarti. Waktu kultivasiku masih pendek, aku baru di alam kedua Raja Dewa, tak perlu tergesa-gesa. Langkah kaki lembut terdengar di atas salju. Guru, suara lembut itu bergema. Lo Feng menoleh, melihat seorang pemuda berjubah biru datang dengan penuh hormat. Itu Xinyu, murid keduanya. Naiklah, ujar Lo Feng menepuk bangku di sebelahnya. Xinyu memberi hormat. Guru, saya telah mengolah cabang pembelah langit dan langit campuran hingga batas bawah, tapi saya belum bisa melangkah lebih jauh. Cabang Dao Agung masih tak tersentuh. Lo Feng menatap muridnya. Xinyu, dalam 2 abad kau sudah mencapai puncak alam kekacauan primal. Itu luar biasa, tapi jangan lupa, klan kekaisaran di negara kuno bisa mencapainya dalam 100 tahun. Murid tahu dirinya jauh dari cukup, jawab Xinyu tulus, matanya berkilat penuh tekad. Namun guru sendiri mencapai trandensi hanya dalam beberapa tahun. Itu menginspirasi saya. Lo Feng tertawa kecil. Itu hanya keberuntungan dan sedikit kesempatan. Ia menatap lurus ke mata muridnya. Banyak yang cepat mencapai puncak, tapi akhirnya terjebak di sana seumur hidup, tak pernah melangkah menjadi Raja Dewa. Memahami cabang Dao Agung membutuhkan pencerahan, dan pencerahan tidak bisa dipaksa. Xinyu terdiam sejenak. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan, guru? Fokuslah pada teknik rahasia, kata Lo Feng lembut. Setiap kali kau memahami satu teknik rahasia, itu adalah satu langkah menuju Dao. Jangan mengejar cabang Dao Agung secara langsung. Semakin kau mendapatkannya, semakin jauh ia darimu. Xinyu menunduk dalam-dalam. Murid mengerti, saya akan memperdalam teknik, bukan mengejar Dao. Lo Feng tersenyum puas. Baguslah, sebagai muridku, kau tak boleh puas menjadi Raja Dewa biasa. Dunia ini terlalu luas untuk orang yang berhenti di tengah jalan. Sementara itu, di dunia Sungai Ibu, 2 sosok Raja Dewa berdiri di atas sungai darah raksasa. Sosok berjubah hitam itu benar-benar mengerikan, ujar Raja Dewa Zhongfu, wajahnya serius. Tubuhnya setara makhluk alam tertinggi, kehendaknya bahkan melampaui Raja Dewa manapun. Tapi anehnya,
Dia tak pernah ikut memperebutkan sumber daya balas UFO. Semua kekuatan besar beraksi diam-diam, tapi dia seolah tak tertarik. Dengan kekuatan seperti itu, dia bisa mengambil apapun yang diinginkannya, desah Song Fu. Namun dia memilih diam. Keduanya saling berpandangan heran. Mereka tak tahu bahwa sosok berjubah hitam itu adalah Lo Feng yang baru menjadi Raja Dewa selama 3 abad saja. Di dalam menara bintang, Lo Feng menatap potongan sisik merah darah berkilau 12 warna yang melayang di udara. Ketika ia menatapnya lebih dalam, lautan darah seolah muncul dalam pikirannya, menelan kesadarannya bulat-bulat. Lo Feng tersenyum kecil. Semakin mengerikan, semakin menarik. Jika aku bisa menafsirkan 9 cabang kehidupan dan kematian dari pola ini, maka satu teknik baru akan lahir. Namun setelah waktu lama, Lo Feng membuka mata perlahan. Masih belum cukup, katanya pelan. Aku baru menyentuh cabang ke-8. Ia tersenyum tipis. Tapi jalan pencerahan memang tak bisa dipaksa. Sedikit lagi.